Bab 77 Amukan Al. Ruangan pimpinan rumah sakit sudah menjadi seperti ruang interogasi. Alvaras terus mengamuk pada dua suster yang kini tertunduk dalam di depannya. Kaan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengerti seperti apa rasanya kehilangan sosok yang dicintai. Kami sungguh tidak tahu siapa wanita itu, Pak. Jawab salah satu suster dengan wajah yang sudah pucat pasi. Sudut bibir kedua suster itu sudah terdapat bercak darah karena amukan Adelia. Jika putriku tidak bisa ditemukan, kalian berdua akan mati di tanganku, ujar Alvaras dingin. Setelah mengatakan itu, Alvaras keluar dari ruangan pimpinan rumah sakit, yang tidak lain adalah kakak sepupunya. Ia melangkah cepat menuju ruangan di mana istrinya berada. Petugas dari kepolisian segera membawa di suster itu menuju kantor polisi. Sudah 1 jam berlalu. Namun, masih belum juga mendapatkan informasi selanjutnya dari anggota yang bertugas di lapangan. Saat membuka pintu ruangan, hatinya kembali sakit karena mendengar tangisan menyayat hati yang selama pernikahan tidak pernah terdengar dari bibir istrinya. Alvaras mengepalkan tangannya hingga tulang tangannya memutih. Selama ini ia berusaha untuk tidak akan pernah membuat Yana menangis seperti hari ini. Namun, entah siapa yang begitu lancang merencanakan ini semua. Kita terlalu lengah, ujar Zidane pada putranya. Alvaras masih menatap istrinya yang terus menangis di dalam dekapan ibu mertuanya. Lalu tatapannya tertuju pada bayi mungil yang begitu tenang dalam lelap di atas ranjang kecil di sudut ruangan perawatan Yana. Sepertinya Putri Al masih baik-baik saja, Pak. Ucapnya masih terus menatap bayi kecil yang ada di ruangan itu. Zidane ikut menatap cucunya yang begitu tenang. Sepertinya begitu. Jika terjadi sesuatu dengan saudari kembarnya, hal yang mustahil jika dia tidak merasakan hal serupa. Ucapnya menimpali perkataan putranya. Alvaras mengangguk. Setelah beberapa saat mencoba menerka siapa di balik peristiwa hari ini, ponsel yang ada di dalam saku Zidane bergetar. "Siapa, Pak?" tanya Alvaras. "Orang dari kepolisian yang bertugas mencari tahu mobil yang membawa putrimu," jawab Zidane sembari mengusap layar ponselnya. "Bagaimana?" tanyanya setelah panggilan tersebut terhubung. "Mobil yang membawa bayi itu terjatuh ke dalam jurang, Pak. 1 korban meninggal dan sudah berhasil diidentifikasi. Korbannya atas nama Ibu Marlina." Zidane mengakhiri panggilan itu. Lalu tubuhnya terduduk lemas di atas sofa yang ada di ruang perawatan menantunya. Ia tidak menduga mantan ibu mertua dari menantunya akan melakukan hal sekejam ini. Seakan tidak puas sudah membuat Yana menderita selama menjadi menantu mereka. Sama halnya dengan Alvaras. Suara dari ponsel sang papa tadi membuat tubuhnya ikut terduduk lemas di atas sofa. Separuh nyawanya seakan ikut diangkat dari tubuhnya saat mendengar berita yang begitu mengerikan hari ini. "Apa yang terjadi, Al?" tanya Yana dari atas ranjangnya. "Sayang, katakan padaku apa yang sudah terjadi dengan putri kita," ucap Yana lagi. Ia sudah melepaskan diri dari dekapan sang ibu, lalu memaksa turun dari atas ranjang dan melangkah menuju suaminya berada. Darah mengalir dari punggung tangan yang tadinya terpasang infus. Alvaras segera berdiri dan melangkah cepat menuju istrinya yang sudah terduduk lemas di atas lantai. "Katakan padaku, Al, apa yang sudah terjadi dengan putriku?" Tangisan Yana kembali pecah dalam pelukan suaminya. Alvaras masih belum bersuara. Suaranya tercekat. Dadanya sakit saat membayangkan bayi kecilnya harus merasakan hal mengerikan itu, setelah baru beberapa jam melihat dunia. Terlebih melihat Yana yang seperti ini, semakin membuat dunianya seakan runtuh. "Sayang, tolong bawa bayi kecil kita kembali," ucap Yana memelas bersamaan dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. "Jangan seperti ini, sayang. Kasihan Nadira jika kamu terus sedih seperti ini." Bujuk Alvaras masih belum berniat mengutarakan apa yang sudah terjadi pada putri mereka. "Yang hilang itu juga putri kita, Al. Kasihan dia." Lirih Yana masih terus terisak dalam pelukan Alvaras. Hingga beberapa saat kemudian wanita yang memang masih lemas itu tak sadarkan diri. Semua orang tidak menyadari darah yang terus merembet keluar dari punggung tangan Yana.
Geral yang sejak tadi ikut menenangkan istrinya karena mengamuk pada dua suster yang ikut menjadi tersangka pada kejadian hari ini, segera melangkah keluar dari ruangan untuk menemui dokter. Wajah Alvaras semakin memucat. Rasa cemas semakin banyak mengisi kepalanya. Ia sama sekali tidak mau beranjak dari sisi ranjang di mana istrinya sedang diperiksa oleh dokter. Setelah semuanya sudah baik-baik saja, dokter tersebut keluar dari dalam ruangan yang diselimuti oleh kesedihan itu. Dua wanita parubaya yang sejak tadi berusaha menenangkan Yana, sudah pindah dan duduk di sofa bersama Zidan. Sedangkan Alvaras tetap berada di sisi ranjang di samping istrinya terbaring. Apa yang terjadi? Tanya Farah pada suaminya. Mobil yang membawa cucu kita terjatuh ke dalam jurang. Dan orang yang ada di dalam mobil itu adalah Ibu Marlina. Wanita itu dinyatakan meninggal. Namun bayi kecil itu tidak ditemukan. Jawab Zidan. Astagfirullah. Lirih Dinda disertai air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Selama ini ia menutup mata dari semua yang terjadi. Karena ia tidak ingin ikut campur dengan rumah tangga Yana dan Reno. Terlebih melihat putrinya yang selalu terlihat baik-baik saja. Namun, kini ia tidak tahan lagi dan ingin memaki wanita yang pernah menjadi besannya itu dengan lantang. Entah apa salah putriku padanya Mbak, ucap Dinda saat Farah sudah membawa tubuhnya yang bergetar ke dalam pelukan. Yana tidak bersalah. Mereka saja yang jahat. Jawab Farah. Kasihan bayi kecil kita itu Mbak. Baru beberapa jam melihat dunia. Sudah harus mengalami hal tragis seperti itu. Ucap Dinda lagi. Farah mengusap lembut punggung besannya itu. Ia pun sedih saat membayangkan bayi sekecil itu sudah harus mengalami hal mengerikan seperti ini. Semua orang yang sedang bersedih di dalam ruangan itu, seketika menoleh saat pintu ruangan tempat mereka berada dibuka dengan perlahan. Alvaras segera beranjak dari atas ranjang tempat Yana terbaring, lalu melangkah cepat menuju laki-laki yang kini memeluk tubuh putri kecilnya. Beraninya kamu. Alvaras meraih kerah kemeja Reno dan bersiap memukul lelaki yang terlihat menyedihkan itu. Alvaras. Tegur Zidan. Kamu tidak lihat dia sedang membawa putrimu. Ujar Zidan lagi. Alvaras menoleh. Ia menatap bayi kecil yang sedang terlelap dalam pelukan Reno. Tangannya yang sedang menahan kerah Reno perlahan terlepas. Lalu segera meraih bayi mungil itu dan memeluknya erat. Maafkan mamaku Om, ucap Reno pelan. Zidan beranjak dari tempat duduknya. Lalu melangkah menuju lelaki yang terlihat begitu mengenaskan di ambang pintu ruangan. Alvaras sudah melangkah menuju ranjang di mana istrinya berada. Sambil menggendong bayi kecilnya yang membuat semua orang sedih hari ini. Adelia dan Geral pun ikut beranjak. Lalu melangkah menuju ranjang. Begitupun dengan Farah. Wanita parubaya dengan jilbab andalannya itu ikut melangkah cepat menuju ranjang untuk memastikan jika cucunya baik-baik saja. Berbeda dengan Dinda, ia justru melangkah menuju magang pintu di mana Reno berada. Ia menatap sedih mantan menantunya yang terlihat begitu mengenaskan itu. Ibu tahu kamu sangat mencintai Yana, dan tidak lagi ingin melukainya. Ucap Dinda saat sudah berada di depan Reno. Maafkan sikap mama selama ini Bu. Ujar Reno. Dinda mengangguk. Maafkan atas kekacauan yang dibuat mama hari ini Om. Ucapnya lagi. Zidan menepuk pelan bahu Reno. Puncak dari sebuah rasa cinta adalah keikhlasan nak. Ikhlaskan semua yang memang tidak bisa menjadi milik kita. Percayalah Allah sudah menyiapkan sebuah kebahagiaan untukmu nanti. Ucap Zidan. Zidan merentangkan tangannya. Meminta lelaki yang kini sudah sebatang kara itu untuk masuk ke dalam pelukannya. Kata orang kunci dari sebuah rumah tangga adalah seorang istri. Dan ya, semua memang benar adanya. Rumah tangga yang berjalan 1 bulan harus kembali berakhir dengan perceraian. Hati tidak akan bisa dipaksakan kepada siapa harus diberikan. Sama halnya dengan seorang Rara. Ia tidak bisa memaksa hatinya saat dulu jatuh cinta dengan laki-laki yang sudah memiliki istri. Dan kini, ia pun tidak bisa memaksakan hatinya untuk mencintai laki-laki yang datang menawarkan sebuah kebahagiaan dan bersedia menjadi ayah sambung untuk putranya. Kecewa. Itulah yang kembali ia torehkan di wajah tua sang Abi. Namun, sepertinya memang sudah garis tangannya akan yang selalu gagal dalam membina sebuah rumah tangga.
Jika kamu masih begitu mencintai Reno, memohonlah sekali lagi pada Abi. Aku yakin, sampai saat ini yang paling beliau inginkan masihlah tentang kebahagiaanmu. Ujar Akmal. Hari ini ia datang mengambil beberapa barang pribadinya yang masih berada di rumah mantan mertuanya ini, dan akan membawanya kembali ke apartemennya. Maafkan aku atas perasaan bodoh ini Akmal. Ucap Rara penuh rasa bersalah. Hei aku nggak apa-apa Ra. Bukankah setelah ini akan lebih mudah bagi kalian untuk kembali bersama? Mintalah restu pada Abi. Dan bilang pada beliau hanya Reno yang bisa membuatmu bahagia. Bukan aku. Ujar Akmal. Reno sedang ditimpa musibah. Dan saat ini dia sendirian. Ucap Rara lirih. Akmal memangkas jarak. Lalu menepuk pelan bahu Rara untuk memberi semangat pada mantan istrinya itu. Lalu keluar dari kamar yang pernah ia gunakan selama hampir 1 bulan itu dengan hati yang sudah jauh lebih baik. Setelah beberapa saat Akmal keluar dari dalam kamar, Rara juga melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar itu menuju ruangan di mana Abi dan Uminya berada. Ia memberanikan diri untuk melakukan apa yang disarankan Akmal padanya beberapa saat yang lalu. Abi, Rara dan Arga akan ke Jakarta. Ucap Rara tiba-tiba saat sudah berada di dalam ruangan di mana Umi dan Abinya berada. Wanita parubaya yang sedang mengajak cucunya bermain segera beranjak dari ruangan itu bersama bocah laki-laki dalam gendongannya. Abi, Rara berlutut di depan cinta pertamanya dengan tatapan penuh permohonan. Tidak, jawab lelaki parubaya itu tanpa basa-basi. Rara masih terus memohon pada sang Abi. Wanita dengan hijab itu masih terus berusaha membujuk lelaki parubaya itu agar diizinkan ke Jakarta untuk menemui mantan suaminya. Setelah melihat pemberitaan mengenai mantan ibu mertuanya yang ditemukan tewas dan menjadi salah satu tersangka dalam kasus penculikan bayi membuat Rara ingin sekali terbang ke Jakarta dan bertemu dengan mantan suaminya itu. Izinkan Rara pergi melihat keadaannya Abi. Dia sendirian saat ini, pinta Rara memohon. Apa yang ingin kamu harapkan darinya nak? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Lelaki parubaya yang kini tertunduk sambil menatap putrinya yang sedang berlutut di atas lantai. Masih terus bersikukuh untuk tidak mengizinkan putrinya pergi. Abi, Rara akan membuatnya mencintai Rara seperti yang Abi harapan. Beri Rara satu kesempatan. Tapi Akmal yang harus mengantar kalian ke sana. Jika semua tidak berjalan seperti yang Abi harapkan, kamu janji akan pulang ke sini. Rara mengangguk. Ia lantas melirik putranya yang sudah berumur 1 tahun lebih beberapa bulan itu dengan jantung berdebar. Entahlah. Ia tahu Reno pasti akan kecewa karena selama ini ia dan keluarganya menyembunyikan perihal keberadaan Arga. Namun, saat ini rasa ingin datang dan menemui mantan suaminya itu jauh lebih besar dari ketakutannya. Setelah mendapatkan izin dari Abi, Rara bergegas kembali ke dalam kamar untuk mempersiapkan diri. Tidak banyak yang disiapkan oleh wanita itu. Ia hanya membawa beberapa lembar pakaian untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Kita berangkat sekarang, perintah Rara pada tangan kanan Abinya sekaligus mantan suaminya. Umi, lirih Rara saat 2 orang parubaya itu ikut mempersiapkan barang-barang mereka. Abi tidak akan membiarkan kalian menampung dosa untuk yang kedua kalinya. Abi harus memastikan sendiri. Jika kali ini benar-benar tidak akan ada pihak yang dirugikan lagi karena keinginanmu. Ujar lelaki parubaya itu lalu melangkah bersama cucunya menuju mobil yang akan membawa mereka sekeluarga menuju bandara. Akmal tersenyum lalu mengangkat kepalan tangannya untuk memberikan semangat pada wanita yang selalu ia hormati itu. Terima kasih, ucap Rara pelan. Lalu ikut melangkah keluar dari rumah menuju mobil yang akan membawa mereka ke bandara. Di dalam ruangan perawatan Yana, sepasang suami istri sedang menatap TV dengan lebar beberapa inci itu dengan serius dari atas ranjang. Pemberitaan pagi ini sungguh begitu keduanya mengejutkan. Nara ditemukan tak bernyawa di dalam sel tahanan. Juga beberapa aset dari artis yang sangat terkenal itu sudah berganti atas nama Reno. Dan kini Reno menjadi satu-satunya orang yang diduga dalang dari semua kejadian yang menimpa keluarga besar Prasetyo. Yana sesekali menelan ludahnya yang terasa begitu kelat. Jadi semua ini masih tentang harta.
Semua nasib tragis yang menimpa dirinya selama ini hanya karena harta. Kini ia menyadari, jika mertua yang selalu mementingkan harta di atas segalanya itu, bukan karena ia dan Reno tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya, tapi karena memang tidak adanya rasa syukur dari wanita yang pernah ia hormati selayaknya seorang ibu itu. Sayang, tolong bantu Reno bebas dari jeratan hukum. Tolong carikan pengacara yang terbaik. Aku akan membayar berapapun yang mereka minta, ujar Yana. Alvaras mengalihkan tatapannya dari layar lebar yang menempel di dinding kamar perawatan Yana, lalu menatap wajah istrinya itu dengan begitu lekat. Kamu nggak kasihan sama aku. Aku cemburu loh kalau kamu terlihat seperti ini karena mantan suami kamu itu. Yana tersenyum, lalu segera membenamkan tubuhnya dalam pelukan suaminya. Kami pernah jadi sahabat baik semasa SMA sebelum menjadi sepasang suami istri yang pernah saling menyakiti. Untuk itu sekarang aku ingin memandangnya sebagai sahabat, dan bukan mantan suami yang pernah menyakiti, ujar Yana. Tenang aja. Papa selalu tahu apa yang harus ia lakukan tanpa kita beritahu. Jangan khawatir. Semua pastikan baik-baik saja, ujar Alvaras menenangkan istrinya. Yana mengangguk. Ia percaya keluarga yang kini begitu baik terhadap dirinya adalah keluarga yang baik kepada semua orang, dan tahu mana orang yang benar-benar bersalah atau tidak. Kapan kita pulang? Tanya Yana. Aku rindu rumah, sambungnya. 2 hari lagi, jawab Alvaras sambil memeluk erat tubuh Yana. Jangan memelukku terus, putrimu cemburu, ucap Yana saat suara tangis bayi terdengar di dalam ruangannya. Ayo sana. Bawa adiknya ke sini, sebelum si kakak akan ikut mengamuk, pintanya. Alvaras dengan antusias bangkit dari atas ranjang dan pergi menuju 2 ranjang kecil yang ada di sudut ruangan.